Mazmur 121 ayat 1-2. Pertolonganku dari Tuhan, menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadi langit dan bumi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
sudah waktunya ya? Oke, kita handphone. Oke. Kak Yosef, Iya, ada apa? Kak Yos lupa sesuatu ya? Apa ya? Pantunnya mana? Oh, pantun. Oke, jalan-jalan ke Bengkulu. Jauh amat. Mampir sebentar, minum air tebu. Cakep. Adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga. Ingat ya, ibadah harus nomor 1. Mantap. Tunggu apa lagi? Ayo beribadah. Siap. Halo, selamat pagi Kak Lani. Selamat pagi Bu Ju. Lagi ngapain kok berhitung-hitung tangannya? Ini loh Kak Lani lagi menyiapkan. Nanti mau ajak Bu Ju main-main dulu. Loh, Kak Lani kok ngajak bermain? Lupa ya? Hari ini hari apa? Hari Minggu, Kak. Waktunya beribadah. Loh. Kanita dengar kok ada kata main-main. Ini hari Minggu loh. Sudah waktunya kita ibadah. Iya Kak Anita, Bu Ju. Kak Lani nggak lupa kok. Gini loh, Kak Lani mau ajak Kak Anita dan Bu Ju dan adik-adik semuanya. Kita main-main dulu. Nanti juga sambil memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita sapa adik-adik dulu yuk. Oke. Halo adik-adik. Hari ini kita bertemu lagi loh. Ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Kita bertemu lagi. Ayo Kak Anita, Bu Ju. Oke. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menguatkan. Puji Dia, glory haleluya. Puji namanya. Bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menguatkan. Puji Dia, glory haleluya. Puji namanya. Adik-adik, kita akan berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kami. Sehingga kami boleh datang ke sekolah minggu untuk memuji Tuhan dan
mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh memuji Tuhan dengan baik. Dan kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Dan kami bisa mengerti apa yang kami dengarkan pada pagi ini. Kami serahkan sekolah minggu kami pagi ini dari awal hingga selesai nanti ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kak Anita, Kak Lani ini seneng loh punya Allah yang begitu luar biasa kuat, hebat, besar. Nah Kak Lani, Kak Anita punya satu lagu, kita mau ajak adik-adik menyanyikan lagu Allah kuat, hebat, dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Kak Lani, katanya tadi mau ajak main, jadi tah? Iya, caranya begini. Coba Bu Ju dan Kak Anita ingat-ingat ada kejadian apa di Alkitab yang berkaitan dengan 10. Adik-adik 10? ikut main ya, boleh ingat-ingat ya. 10 perintah Allah. Kompak banget, hebat. Ada lagi loh. Ingat nggak? Apa ya? Cluenya gini. Waktu itu bangsa Israel masih ada di Mesir. 10 tulah. Luar biasa. Kuncinya kita mesti sering-sering dan rajin baca Alkitab supaya kalau lain kali kita main lagi makin banyak yang diingat. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama akan menyanyikan dan mengajak adik-adik menyanyikan lagu Aku Percaya. Ku percaya pada Yesus, ku percaya dalam suka dan dalam duka. Aku percaya, ku percaya, ku percaya pada Yesus, ku percaya dialah Tuhan dan Allahku. Aku percaya dialah Tuhan dan Allahku. Aku Anduk sudah, sisir, sabun, pelampung. Aduh, harus dipompa ini. Ntar aja deh, cari orang tukang pompa nih. Terus kacamata tadi aku lupa di atas sini ternyata.
Halo adik-adik. Wah, ternyata semua sudah standby semuanya. Coba tebak, kalau seperti ini, Kak Win repot persiapan seperti ini, kira-kira Kak Win mau berenang. Nah, adik-adik, kalau suatu saat kalian dijanjikan oleh mama atau papa untuk keluar jalan-jalan, seneng nggak? Wah, ya pasti seneng toh Kak Win. Kita ini kan bosen di rumah terus. Tiap hari harus bangun pagi, berangkat ke sekolah. Pulang sekolah masih harus les ini dan itu, ngerjakan PR. Terus sore masih harus baca-baca buku lagi buat persiapan nanti mau ulangan atau bentar lagi mau ujian kenaikan kelas. Aduh, capek deh. Nah, adik-adik, dengar janji mau diajak jalan-jalan aja, kalian pasti sudah bisa membayangkan bagaimana asiknya nanti ya. Entah kalian mau berenang ke pantai atau ke kolam, atau naik-naik ke puncak gunung. Wah, pasti senang ya sama asiknya ya. Karena apa? Kalian bisa bersenang-senang di sana. Hari ini Kak Win mau bercerita tentang sebuah bangsa yang dijanjikan dia akan keluar dari kesesakan dan kesukaran mereka. Bangsa apa itu? Siapa yang menjanjikan? Mau tahu ceritanya? Kita berdoa dulu yuk. Ntar ya, Kak Win beresin dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan tentang cerita firman-Mu. Berikan kami hati seorang murid untuk kami mau belajar dan diajar. Untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, Engkau berkati kakak yang akan menyampaikannya. Engkau urapi agar firman ini boleh tersampaikan dengan baik. Dan kami anak-anak-Mu boleh memahaminya dan mengerti dengan baik juga. Kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, cerita ini yang akan kami sampaikan ini nanti bisa kalian baca di rumah ya, di dalam kitab Keluaran pasal 5 sampai 12. Nah, begini ceritanya. Allah menuntun Musa dan keluarganya kembali ke Mesir. Ya, itu adalah tempat di mana bangsa Israel sedang ditindas oleh bangsa Mesir. Musa dan kakaknya laki-laki yang bernama Harun. Mereka mempunyai pesan yang penting yang harus disampaikan kepada Firaun. Mereka berkata kepada Firaun, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun menolak. Dia marah sambil berkata, "Siapakah Tuhan itu? Mengapa aku harus mendengarkan firman-Nya?" Dia marah. Kemudian apa yang terjadi? Dia membuat orang Israel bekerja lebih berat lagi, lebih keras lagi. Mereka harus mengumpulkan jerami, mereka harus membuat batu bata dari siang sampai malam tanpa henti. Aduh, pekerjaan mereka malah bertambah berat kali ini. Bagaimana dengan orang Israel? Mereka orang-orang yang kelelahan. Mereka mulai berkata, "Apakah benar bahwa Allah itu peduli kepada kami?" Nah, adik-adik, tentu saja Allah peduli kepada umatnya. Bahkan dia hendak menunjukkan kepada mereka kasih dan kekuasaannya yang besar. Sekali lagi, Allah mengirimkan Musa dan Harun untuk menghadap kepada Firaun. Tapi lagi-lagi Firaun gak percaya. Bahkan Firaun menyuruh Harun untuk membuat sebuah tanda kalau dia benar-benar disuruh oleh Allah. Kemudian Harun mengambil tongkatnya ya, dan melemparkannya ke tanah di hadapan Firaun dan para pegawainya.
Maka tongkat itu berubah menjadi ular. Tapi Fir'aun dan para pegawainya melihat, wah, ini sih bisa orang-orang ahli sihir. Akhirnya Fir'aun menyuruh para ahli sihir untuk membuat hal yang sama. Ternyata bisa loh, mereka juga membuat tongkat mereka menjadi ular juga. Wih, kok sama ya? Tapi bedanya adalah Allah menunjukkan kepada Fir'aun dan orang Mesir bahwa dialah Tuhan atas segala sesuatu. Buktinya apa? Ular-ular mereka ditelan oleh ularnya Harun. Ya, Tuhan sedang menunjukkan kuasanya. Tapi sayangnya Fir'aun tetap tidak menghormati Allah. Keesokan paginya, atas perintah Allah, Harun mengangkat tongkatnya ke atas sungai Nil. Ya. Saat itu Fir'aun dan seluruh rakyatnya melihat air di sungai itu berubah menjadi darah. Semua ikan-ikan pada mati. Bahkan mereka juga kesulitan untuk mendapatkan air untuk mereka minum. Ini adalah tulah yang pertama yang dikirim oleh Allah. Melihat hal itu, Fir'aun tetap keras hati dan jahat. Dia tetap tidak mengizinkan umat Allah untuk pergi. Kemudian Allah mengirimkan tulah yang lain. Harun mengulurkan tongkatnya ke atas seluruh air di Mesir. Maka mendadak muncullah ribuan katak melompat keluar dari sungai dan dari dalam kolam, menutupi seluruh tanah Mesir. Katak-katak itu ada di mana-mana berlompatan, melompat ke dalam rumah, ke dalam lemari, ke dalam tempat pembakaran roti, bahkan sampai ke dalam tempat tidur mereka. Ih, geli. Ya. Kali ini Firaun berkata, "Berdoalah kepada Allahmu supaya dijauhkannya kata-kata itu, maka aku akan membiarkan bangsamu pergi." Adik-adik, apakah kali ini Firaun akan menepati janjinya? Ternyata tidak. Saat Allah sedang menghentikan tulah yang kedua, hati Firaun tetap menjadi keras dan jahat lagi. Kemudian apa yang terjadi? Allah mengirimkan tulah ketiga, yaitu nyamuk yang menutupi semua manusia dan binatang. Meskipun para ahli-ahli sihir mereka berkata, memberitahu Fir'aun bahwa ini adalah karya Allah, ini bukan orang biasa, ini karya Allah. Tapi Fir'aun tetap tidak mau mendengarkan perkataan mereka. Lalu apa yang terjadi? Lalu Allah mengirimkan tulah yang keempat, yaitu lalat pikat di antara orang Mesir. Berikutnya, masih ada lagi loh. Allah mengirimkan tulah kelima, yaitu penyakit sampar pada ternak. Penyakit sampar yang mematikan seluruh ternak milik orang-orang Mesir. Melihat hal itu, hati Fir'aun tetap sekeras batu. Kemudian Allah berkata kepada Musa untuk menghamburkan jelaga ke udara di hadapan Fir'aun. Hal ini menyebabkan barah, yaitu suatu penyakit kulit yang parah yang menyerang di seluruh manusia dan binatang. Itu adalah tulah ke-6. Tetapi tetap saja Fir'aun tetap tidak mau menaati perintah Allah. Sayang ya. Nah, kali ini Allah mengirimkan hujan es yang menimpa seluruh tanaman dan pohon-pohon sampai roboh ke tanah. Tetapi Allah membiarkan milik bangsa Israel tetap aman. Fir'aun menginginkan tulah ketujuh ini berhenti. Tetapi tetap saja Fir'aun tidak takut akan penghakiman Tuhan kali ini. Maka tulah pun berlanjut adik-adik. Allah mengirimkan segerombolan belalang. Belalang pelahap ini dia memakan habis semua tumbuhan hijau yang ada di atas tanah. Itu adalah tulah yang ke-8. Fir'aun memohon kepada Allah
untuk menghentikan tulah ini. Tapi saat Allah mengirimkan angin kencang untuk membawa pergi seluruh belalang-belalang yang lapar itu, hati Fir'aun tetap melawan Allah. Kemudian Allah mengirimkan tulah lagi. Tulah yang ke-9. Apa yang terjadi? Tulah ke-9 adalah gelap gulita meliputi Mesir. Tidak ada cahaya sedikit pun selama 3 hari. Namun Fir'aun tetap keras kepala dan dia marah. Dia menolak membiarkan orang-orang Israel itu untuk pergi. Apa yang terjadi selanjutnya? Pada akhirnya, tibalah hari di mana Allah menuntun umatnya keluar dari Mesir. Musa memberitahu kepada orang Israel, malam ini Allah akan memberikan hukuman yang paling keras kepada Mesir. Tiap anak sulung dalam keluarga orang Mesir, dia akan mati. Allah telah berjanji untuk menyelamatkan dan menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita. Karena kita ini milik kepunyaan Allah. Dia telah memberi kita jalan untuk menyelamatkan anak-anak kita. Kalian harus menyembelih anak domba yang terbaik dan mengoleskan darahnya pada kusen pintu rumah kalian. Saat Tuhan melihat itu, Tuhan akan melewati rumah kalian ketika Dia melihat darah anak domba itu. Apakah orang Israel taat? Ya, orang-orang Israel taat. Mereka taat kepada Allah. Tiap keluarga orang Israel akhirnya mereka menyembelih domba yang terbaik. Dan kemudian mereka menggunakan seikat hisop untuk mengoleskan darahnya pada bagian atas pintu rumah mereka dan kanan kiri kusen pintu rumah mereka. Ya. Kemudian setiap ibu di rumah itu mereka memanggang daging yang sudah disembelih tadi, mereka memanggang daging domba dan membakarnya di atas bara batu api. Ya. Lalu setiap keluarga makan bersama-sama. Adik-adik, pada tengah malam, waktu Tuhan melewati tanah itu, Dia membunuh seluruh anak sulung dari keluarga Mesir. Tetapi Dia melewatkan orang-orang Israel. Pada malam yang mengerikan itu, Fir'aun akhirnya menyerah. Dia berkata kepada Musa dan Harun, "Pergilah, bawa bangsamu, kambing, domba, dan lembumu. Pergi dan beribadahlah kepada Allah seperti yang engkau minta." Lalu, sejumlah besar orang Israel mulai melakukan perjalanan mereka keluar menuju tanah perjanjian dengan Musa dan Harun sebagai pemimpin mereka. Nah, adik-adik, sungguh besar kasih Allah kita. Dia tidak hanya menghukum orang-orang yang tidak taat kepadanya, tetapi Dia juga menunjukkan belas kasih-Nya kepada umat-Nya. Dia menuntun mereka keluar dari perbudakan dan membawa mereka menuju ke tanah perjanjian. Adik-adik, cerita tadi ini sama seperti hidup kita. Kita adalah manusia yang berdosa. Kita semua telah dibelenggu, kita semua telah diikat oleh kuasa dosa. Tetapi oleh karena kuasa kasih Allah yang besar luar biasa, Dia telah mengutus Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, mati bagi kita, dan membebaskan kita keluar dari ikatan dosa. Dan akhirnya Allah bangkit, memimpin kita menuju kepada kemenangan. Kemenangan atas dosa. Itu seperti peristiwa Paskah yang telah kita peringati beberapa waktu yang lalu. Nah, adik-adik, sebagai penutup kali ini, kita akan buka Alkitab kita ya, di dalam Mazmur pasal 121 ayat 4. Kita ambil Alkitab kita dulu yuk.
Mazmur pasal 121 ayat 4. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama yuk. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Kita ulang sekali lagi ya. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Nah, adik-adik, ayat ini yang nanti akan menjadi ayat hafalan kita. Ya. Nah, saat ini pandemi sudah mulai mereda, tetapi masih belum berakhir ya. Meskipun kelihatannya sudah mereda, sedangkan saat ini kalian harus mulai masuk sekolah, ya. Jangan takut. Tuhanlah penjagamu. Dia akan melindungi dan menyertaimu. Kak Win, dengar-dengar ada lagi loh virus yang baru. Jangan khawatir, ya. Tuhan tidak pernah terlelap. Tuhan tidak pernah tertidur, ya. Jalan bersama Tuhan. Nah, begitu juga dengan sekolah minggu yang mulai onsite ya, sudah mulai berjalan saat ini. Dan nanti ke depan kalian juga akan beribadah sekolah minggu secara full onsite ya. Kalian bisa tatap muka langsung. Tapi sepertinya kalian masih ada ketakutan deh untuk bisa datang ke sekolah minggu di gereja. Adik-adik, percayalah. Tuhan dengan kasih-Nya yang tak terbatas akan menjaga kalian. Dia akan menyertai dan menjaga kalian dimanapun kalian berada. Dengan tetap taat untuk menjaga prokes, ya, yuk kita beribadah, kita datang ke rumah Tuhan dengan penuh percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur di dalam menjaga kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini, di mana Engkau menjamin kami Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap di dalam menjaga kami, umat yang Kau pilih Tuhan. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu taat, menjadi pelaku firman-Mu, menyenangkan hati-Mu, sebagai bentuk terima kasih kami kepada Engkau yang telah memeliharakan hidup kami. Tuhan, biarlah firman kali ini boleh mengingatkan kami selalu Tuhan, untuk kami hidup seturut dengan rencana-Mu, dengan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu dimanapun kami berada, dan percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan, sebentar kami hendak melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kiranya Engkau sertai kami ya Tuhan. Engkau juga berkati keluarga kami, biarlah Tuhan kedua orang tua kami yang mereka juga bekerja bagi kami, juga Engkau berkati mereka Bapa. Juga Engkau lindungi mereka, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya kepada Engkau, Engkau Allah yang penuh dengan belas kasih. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Kami sudah mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita buka kembali Alkitab kita ya. Kita baca sekali lagi. Nanti kalian hafalkan di rumah. Nanti kalian yang di rumah kalian bisa rekam. Nanti kalian kirim ke kakak sekolah minggu ya. Di dalam Mazmur 121 ayat 4. Ya, kita baca sama-sama. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Sekali lagi ya. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Nah, ini ayat hafalan kita kali ini. Ingat ya, nanti kalian yang di rumah, kalian bisa rekam, kalian kirim ke kakak sekolah minggu. Wah, Bojo sama Kak Lani, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, Kak Anita semakin mengasihi Tuhan. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Bagaimana dengan adik-adik? Yuk sekarang adik-adik persiapkan uang persembahan kalian. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Sementara kita akan pujikan tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah
adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan, kami juga percaya kepada Tuhan. Engkau senantiasa menyertai kami semua. Bapa di surga, saat ini kami juga mau menyerahkan persembahan yang sudah diberikan. Berkatilah Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan maupun yang belum berkesempatan memberikan persembahan. Tuhan berkati Mama dan Papa, setiap adik-adik semua Tuhan, agar kami semua belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita siapkan alat dan bahan kita akan membuat aktivitas. Oke, saatnya aktivitas. Adik-adik, hari ini Kak Win hanya membutuhkan 1 lembar kertas lipat yang ukuran besar ya. Kalian punya yang lebih besar dari ini, oke, boleh ya. Setelah itu Kak Win memerlukan gunting dan spidol. Oke, Kak Win akan singkirkan dulu. Nah, kertas lipat ini kita akan lipat menjadi 2 ya. Kita akan lipat menjadi 2 seperti ini. Ya, setelah itu kita akan potong ya. Kak Win akan potong dulu ya. Oke, yang kita gunakan satu bagian aja ya. Nanti bagian sisanya kalian bisa pakai di yang lain ya. Nah, sekarang Kak Win akan lipat kertas ini. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Sekarang selanjutnya Kak Win akan lipat lagi seperti ini. Nah, sudah ya. Kalau sudah, sekarang kita akan tekan seperti ini. Nah, tekan seperti ini. Yang ini kita pencet seperti ini. Nah, tunggu ya. Nah, oke, sudah seperti ini. Sekarang yang ini akan kita naikkan. Nah, ini sudah kita naikkan loh. Ya, seperti ini. Lalu Kak Win akan masukkan ini ke dalam sini, lipat ke dalam sini. Nah, Kak Win lipat ke dalam. Yang ini juga lipat ke dalam. Nah, seperti ini. Oke, sudah seperti tanda panah ini ya. Oke, yang ini kita akan lipat keluar ini. Ini berikutnya satunya lagi. Nah, Kak Win buat apa sih ini? Kak Win membuat kata. Nah, salah satu tulah yang Tuhan kirimkan ke bangsa Mesir. Oke, sudah seperti ini ya. Sekarang Kak Win akan lipat ini, dia naik ke sini. Nah, ya, ini agak tebal jadi pelan-pelan aja. Oke, udah seperti ini ya. Yang bagian ini kita akan lipat ke bawah ini. Nah, lipat ke bawah. Berikutnya ini juga lipat ke bawah gini ya. Kalian pelan-pelan aja ya. Oke, sudah seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, Kak Win akan buka. Lihat ya, Kak Win akan tarik ini. Nah, dia keluar ya. Oke, lihat ya, yang ini Kak Win akan tarik keluar ke sini. Nah, seperti ini. Oke, udah seperti ini ya. Nah, kalau sudah, sekarang Kak Win akan turunkan. Yang ini kita turunkan, yang ini juga kita turunkan ini. Nah, sudah seperti ini ya. Lalu Kak Win akan lipat ke sini. Kalian boleh menggunakan kertas warna hijau ya. Kata itu kan ada yang warnanya hijau coklat gitu ya.
Kalau di hutan itu ada yang bahkan berwarna merah atau kuning, atau ada yang biru. Itu biasanya juga beracun ya. Oke, seperti ini sudah ya. Kalian pastikan dulu posisinya seperti ini ya. Oke, kalau kertas lipat kalian sudah posisi seperti ini berarti sudah benar ya. Sekarang Kak Win akan lipat ini ya. Kak Win akan lipat pas di sini ya. Kita lipat seperti ini. Oke ya. Di sini kita ambil tengahnya. Kita ambil setengahnya ini. Pasti pelan-pelan ya, harus pelan-pelan. Oke, seperti ini. Dan tada, ya sudah berbentuk kotak ya. Kita ambil spidol, kita tuliskan ayatnya ya di dalam Mazmur 121 ayat 4 ya. Lalu kita buat mata. Ya, jadi kalian bisa menghafalkan ayat firman Tuhan kali ini, kita hafalkan kali ini sambil kalian bisa bermain lompat kata. Oke ya, aktivitas kita selesai. Nah, adik-adik, aktivitas kita sudah membuat kata ya. Itu mengingatkan kita itu adalah salah satu tulah yang Tuhan kirimkan ke bangsa Mesir ya, mereka yang tidak taat kepada Tuhan ya, di dalam Mazmur 121 ayat 4 tadi. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Kawin harap kalian semua tetap rajin untuk beribadah ya. Meskipun kalian punya rencana kawin aku mau jalan-jalan, tetap utamakan Tuhan. Datang ke sekolah minggu ya. Kalian bisa datang secara onsite di gereja. Untuk kalian yang masih berhalangan, kalian bisa mengikutinya melalui channel YouTube di sekolah minggu. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah.